Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik teman-teman kelas 5 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga semua kalian dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik-baik saja, insya Allah. Amin. Ya, adapun juga orang tua kita semua, orang tua kalian semoga senantiasa dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, serta dimudahkan segala urusannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Adapun pada pekan ini, pada hari ini insya Allah kita akan sedikit mereview, ya, mengulang, menyimpulkan juga ya materi yang sudah teman-teman simak di pekan yang lalu, ya, yaitu Asmaul Husna, Al-Qawiyyu dan Al-Qayyum. Oleh karenanya sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita buka pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik, silakan langsung dibuka buku paketnya di halaman sini. Di halaman ke-10 bagian akhir ya. Kita memasuki, ini sudah Bapak sampaikan. Oke, di sini di halaman 15. Ya. Sedikit rangkuman maupun kesimpulan dari materi di bab kedua ini. Ya, bahwasanya Al-Qawiyyu yaitu yang memiliki arti Allah yang Maha Kuat. Ya, maksudnya apa? Ya, sejatinya kekuatan yang ada di muka bumi ini sumbernya dari Allah. Si A memiliki kekuatan yang besar, si B sebagai makhluk memiliki kekuatan yang besar. Semua itu merupakan kekuatan yang Allah berikan. Kalau Allah tidak berikan kepada makhluknya, niscaya manusia tidak memiliki kekuatan. Ya, sehingga sumber utama kekuatan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak ada manusia yang berhak untuk sombong. Ya, namun yang berhak untuk sombong itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kekuatan yang kita miliki, yang makhluk miliki, sejatinya Allah yang menganugerahkan. Allah yang memberikan kepada kita semua, walaupun kadarnya berbeda-beda, walaupun levelnya berbeda-beda. Ada yang kekuatannya level 100, ada yang kekuatannya level 50, ada yang kekuatannya level 10. Itu semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Pak, apa buktinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuat? Jelas teman-teman, buktinya Allah senantiasa memberikan rezeki kepada kita semua. Ya, Allah terus-terusan memberikan rezeki kepada kita. Allah tidak bergantung kepada makhluk. Bahkan kita semua sebagai makhluk yang selalu bergantung kepada Allah, selalu membutuhkan kepada Allah. Sehingga di sini kita pahami bahwasanya kekuatan yang terbesar, kekuatan hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke, adapun hikmah yang kita ambil dari mempelajari Asmaul Husna Al-Qawi adalah yang pertama, kita meyakini bahwasanya sumber kekuatan, ya, otak dari kekuatan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian juga hikmahnya untuk menambah keimanan serta keyakinan kita kepada Allah, ya. Kemudian untuk menjalankan segala apa-apa yang Allah perintahkan. Ya, sehingga ini menjadi bukti bahwasanya kita akan lebih yakin setelah mempelajari Asmaul Husna ini bahwasanya Allah lah yang layak untuk kita sembah. Ya, adapun di sini hikmah yang kita pelajari dari Al-Qawiyyu, ya, kita mengambil kesimpulan bahwasanya Allah memerintahkan kita agar kita menjadi pribadi yang kuat. Ya, kuat baik fisiknya maupun mental, maupun otaknya, maupun akalnya, maupun cara berpikirnya. Ya, jadi
itulah hikmah-hikmah yang seyogianya dan seharusnya kita miliki setelah mempelajari Asmaul Husna Al-Qawi. Selain itu, kita dapat meneladaninya juga. Kita dapat memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan, ya, sesuai dengan kadar kemampuan kita masing-masing. Teman-teman diberikan jajan 5.000, contoh. Ya, kemudian teman-teman bisa membantu, mungkin ada teman yang tidak diberikan jajan, dengan membantu diberikan 1.000 rupiah yang kalian miliki kepada teman yang tidak diberikan jajan. Itu salah satu langkah kalian membantu kepada orang-orang yang di sekitar, orang-orang yang lemah. Nah, adapun yang kedua yang kita pelajari adalah sifat Al-Qayyum, yang artinya maha berdiri sendiri. Maksudnya apa? Allah itu tidak membutuhkan, ya, makhluk-makhluk yang lain. Allah yang mengatur sendiri. Berbeda dengan halnya kita. Teman-teman mau pergi ke tempat A pasti membutuhkan orang tua untuk menemani. Teman-teman ketika membangun sebuah rumah pasti membutuhkan orang lain yang disuruh untuk membangun rumah. Jadi kita semua ini membutuhkan makhluk yang lain, kita sebagai manusia. Namun Allah tidak. Ya, Allah tidak membutuhkan itu semua. Karena Allah yang maha berdiri sendiri. Karena Allah juga yang maha kuat, yang memiliki seluruh kemampuan. Ya, nah, di sini makna dari Al-Qayyum itu ada dua macam. Yang pertama yaitu kekayaan Allah yang sempurna. Sempurna itu tidak ada cacat, tidak ada kekurangan. Ya, kemudian yang kedua yaitu Allah berdiri sendiri. Maksudnya apa? Tidak memerlukan, tidak membutuhkan bantuan dari makhluk-makhluknya. Ya, sehingga kekuasaan yang Allah atur ini Allah handle sendiri, teman-teman. Allah mengatur alam, Allah mengatur tata surya, bagaimana bergerak setiap detiknya. Ya, matahari, itu semua Allah yang atur. Karena Allah berdiri sendiri, Allah yang maha berdiri sendiri, dan Allah yang maha kuat, tidak membutuhkan bantuan para makhluknya. Nah, adapun hikmah atau pelajaran yang diharapkan setelah kita mempelajari Asmaul Husna Al-Qayyum, ya, tentu nantinya kita dapat meneladani, itu hikmahnya. Meneladani yaitu bahwasanya kita dapat loh berdikari, ya, berdiri di atas kaki sendiri. Maksudnya apa? Kita belajar mandiri. Teman-teman yang di rumah, ya, ketika melakukan pembelajaran jarak jauh, ya, teman-teman harus yakin sama kemampuan. Jangan sampai bergantung diri dengan orang tua. Ketika diberikan latihan, mah yang kerjakan, mamanya yang kerjakan. Kemudian ketika diberikan ulangan, mama yang kerjakan. Jangan sampai. Itu artinya teman-teman tidak percaya diri. Ya, teman-teman tidak berdikari, tidak berdiri sendiri atas kemampuan teman-teman. Ya, sehingga hal itu harus dihindarkan. Ya, begitupun dari orang tua. Orang tua harus percaya sepenuhnya kepada anak-anaknya, bahwasanya anak-anaknya bisa kok. Ya, anak-anaknya mampu kok. Ya, apalagi kalau anak-anak bunda dan ayah mengikuti segala instruksi atau pelajaran yang disampaikan oleh guru, insya Allah pasti bisa. Ya, sehingga orang tua harus memberikan kepercayaan juga kepada anaknya. Ya, bahwasanya anaknya mampu dan anaknya mandiri. Ya, demikian teman-teman yang dirahmati Allah. Ya, sehingga adapun ketika kita sering mengamalkan dengan sifat Al-Qayyum, ya, maka insya Allah Al-Qayyum, Al-Qayyum, Al-Qayyum setelah salat, maka insya Allah doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Ya, kemudian hal ini tentu sebagai sarana untuk kita selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bisa mengucapkan dengan Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits wa min 'adzabika astajir. Ya, boleh dengan versinya masing-masing yang kalian belajar. Ya, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Sedikit catatan, setelah teman-teman menyimak, silahkan untuk dikerjakan uji kompetensi bagian 1 dan bagian kedua. Bapak ingatkan kembali, ya, agar kalian diberikan namanya jelas di foto.
Ya, di atas, di setiap lembar atasnya diberikan nama, baik bagian pertama maupun yang bagian kedua. Ya, demikian teman-teman yang dirahmati Allah. Ya, dikerjakan sesuai kemampuan kalian. Yakin dengan kemampuan kalian, kerjakan sendiri. Kemudian setelah selesai boleh baru dikoreksi oleh orang tua, diperbaiki. Kemudian nanti di foto jelas dan dikirim ke Bapak dengan catatan sudah diberikan nama kalian di atasnya. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, syukron, jazakumullah.